Teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing buku tentang buku yang judulnya Influence ya. Ini Influence ya. Nah, buku yang sama ini sebenarnya saya punya tiga. Yang pertama, edisi pertama, judulnya sama, Influence, penulisnya juga sama, Cialdini. Lalu yang kedua adalah edisi keempat, ini edisi kelima ya. Bukunya antara 1, 3, 4, 5 itu sedikit beda-beda karena contohnya yang beda. Nah, 2002 sampai 2004 saya itu mengambil MBA saya di University of Chicago, dan saya kira dalam 2 tahun itu saya punya buku lebih dari 50 mungkin ya, lebih dari 50. Nah, menurut saya ini buku terbaik terbaik dari 50 buku yang saya baca selama 2 tahun ya. Mungkin lebih dari 50 saya beli buku ya. Nah, yang menarik adalah buku ini materinya saya pakai di seminar pertama saya di tahun 2005 ya. Dan masih saya pakai sampai tahun ini gitu ya. Walaupun tidak semuanya sama. Tapi konten buku ini sangat memorable di benak saya, di mana orang itu bagaimana caranya bisa mempengaruhi orang. Jadi gini, antara iya dan tidak ya. Saya misalkan begini, Bapak mau pergi ke Jakarta bulan depan gitu. Tidak, itu pasti tidak, walaupun dibilangin apapun pasti tidak. Atau iya, saya pasti pergi ya. Iya, ini sudah pasti gitu ya. Tapi di antara tidak dan iya itu kira-kira ada ruang 70%-an itu ya, yang antara itu yang bisa membuat kita lebih terpengaruh untuk iya ataupun untuk tidak. Itu kira-kira gambarannya ya. Jadi influencing atau mempengaruhi orang itu banyak tekniknya ya, banyak psikologi di belakang itu, dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan anak kita minta, "Mam, aku minta es krim," gitu ya. Udah dikasih. Enggak ya. Terus, "Oh itu Mam, aku kepingin es krim." "Enggak usah, nanti flu lo ya." "Ya sudah Mam, enggak apa-apa." Anaknya jalan lagi. Tiba-tiba, "Mam, aku kepingin es krim." Sudah dibilangi tidak usah ya. Dan anaknya diam aja, tiba-tiba menangis. Ibunya tanya, "Loh, kenapa kamu nangis?" "Enggak apa-apa Mam, aku enggak beli es krim, enggak apa-apa, cuma kepingin aja, keinget-inget es krim itu enak Mam." Akhirnya dibelikan oleh sang ibu. Yang menarik dari story pendek ini adalah bahwa kita dari kecil tuh mempunyai kemampuan untuk menginfluence orang. Nah, buku ini, Influence ini, memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana kita mampu lebih mempengaruhi orang. Saya kasih beberapa contoh aja ya tentang tekniknya karena cukup banyak ya. Contohnya adalah kalau misalkan kita ke pameran, ada pameran mobil, pameran buku, pameran desain, pameran apapun. Sering orang dikasih pulpen, dikasih notepad, dikasih tas gratis ya. Itu prinsipnya namanya reciprocation. Kalau kita memberi sesuatu, orang akan ingin membalas budi kepada kita. Ini contoh ya. Jadi kalau Anda mau memberikan sesuatu kepada orang, mau mempengaruhi orang, berilah dia sesuatu, tidak harus uang ya, tidak harus barang ya. Bisa saja informasi, bisa saja kemudahan akses, bisa saja seminar gratis, bisa saja apa saja. Tapi memberi itu membuat kita menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang memberi itu. Ini contoh yang gampang ya. Yang lain adalah misalkan kalau saya seminar di Jakarta ya, sering sekali begitu selesai seminar orang datang ke tempat saya dan bilang, "Pak, Bapak dari Surabaya ya?" "Saya juga dari Surabaya." Nah, kesamaan, sama-sama dari Surabaya, sama-sama hobi main golf, sama-sama hobi memancing ya, sama-sama hobi membaca buku, bahkan kenal orang yang sama, itu membuat kita lebih mudah dipengaruhi. Jadi kalau saya jualan barang ke Anda atau jual ide, lalu saya bilang, "Loh, Pak, bos Anda namanya ini loh, saya kenal dia," gitu ya. Kenal ini membuat kesamaan antara kita dengan orang yang kita ingin pengaruhi, dan itu akan membuat kita lebih mudah mempengaruhi orang ya. Seminar yang saya pakai itu judulnya Weapon of Influence. Jadi dari sini sebenarnya Weapon of Influence ya. Senjata untuk mempengaruhi orang, Weapon of Influence ya. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang, banyak sekali tekniknya. Tanpa sadar sering seorang sales yang baik sudah melakukannya. Saya kasih contoh. Di sebuah toko ya, ada seorang wanita mau beli baju dan tanya, "Mbak, ini bajunya bagus ya?" "Oh, saya coba-coba, bagus ya." Lalu pembeli ini tanya, "Mbak, bajunya ini datang berapa?" gitu. Ya, orangnya selalu bilang, "Oh, datang cuma 2," gitu ya. Ya kalau gitu dibeli 1 ya.
Tapi sebenarnya datangnya berapa? 2 dosen. Tapi kalau dia bilang 2 dosen, orang tidak akan beli. Kenapa orang tidak akan beli? Karena kalau tahu bahwa bajunya datang 2 dosen, itu akan banyak yang punya gitu. Tidak ada scarcity atau kelangkaan. Jadi orang itu semakin suka dengan sesuatu yang langka, yang tidak ada orang yang punya, yang jarang yang punya. Contohnya kalau kita bilang, oh lagi ada midnight discount. Kenapa orang mau datang malam-malam beli? Karena midnight discount hanya berjalan selama 4 jam itu aja ya. Dan besok sudah nggak ada diskon itu. Jadi karena kelangkaan itu kita mau nggak mau sangat ingin sesuatu. Nah, membuat penawaran kita menjadi langka itu membuat orang merasa bahwa wah aku harus dapat itu. Bahkan membuat kita lebih ingin untuk mendapatkan sesuatu ya. Ini contoh bagaimana influencing mempengaruhi orang ya. Itu sangat powerful di dalam kehidupan kita, baik sebagai leader untuk mempengaruhi anak buah, seorang sales untuk menjual produknya, ataupun sebagai seorang eksekutif untuk mengajak koleganya supaya koleganya mau melakukan proyek yang dia inisiatifkan. Ini contoh ya. Cukup banyak sekali orang-orang yang memakai influencing sadar atau tidak sadar ya, memuji, pricing, memuji seseorang. Waduh kamu bagus loh ya, saya nggak pernah lihat orang yang rajin seperti kamu ya toh. Informasimu sangat kaya. Nah ini juga disebut dengan influencing, karena memuji orang itu membuat orang merasa happy, orang happy dan dia suka dengan Anda dan dia akan lebih mudah Anda pengaruhi. Ini contoh bagaimana sesuatu itu akan membuat kita lebih mempengaruhi orang ya. Ada satu lagi yang disebut dengan kontras. Kontras itu adalah bilang sesuatu yang besar dulu, baru bilang yang sesuatu yang kecil gitu ya. Jadi misalkan Bapak mau ikut acara, saya tanya, Pak, seminarnya Pak Tanadi berapa? Oh, sehari 2 juta gitu. Waduh mahalnya Pak. Oh kami ada yang spesial, sehari hanya 800.000. Lalu orang merasa wah iya ada 2 juta ada 800.000. Harus besar dulu ya, sehingga orang mereject. Oh nggak mau, baru diturunkan harganya. Ini akan lebih membuat orang happy gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan kontras. Power of kontras ini juga luar biasa. Kita kalau menawarkan sesuatu sebaiknya yang mahal dulu baru yang murah gitu. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jadi ini juga kekuatan yang bisa membuat orang merasa waduh nggak semahal itu ya. Ya, kalau gitu, saya kasih contoh ya. Ada sekelompok kelas gitu ya. Lalu satu kelas, ini percobaannya, satu kelas ditanyain, teman-teman siapa yang mau mengajak anak yatim piatu di sebelah, yatim piatu di rumah sebelah, untuk pergi ke kebun binatang, nggak digaji ya. Jadi sangat sangat sederhana. Oke, kamu kalau mau mengajak anak yatim piatu pergi ke kebun binatang. Siapa yang mau pergi? Nah, dari 100 orang, ya, dari 100 orang, yang mau itu cuma 17 orang, 17%, ya. Nah, di kelas yang lain, pertanyaan yang sama diajukan, tapi sebelum pertanyaan diajukan, dia bilang gini, teman-teman sekalian, siapa yang mau mengajar matematika kepada anak yatim piatu sebelah setiap minggu 2 kali selama 2 tahun? Gak ada yang mau ya, ada satu lah yang mau gitu dari 100 orang ya. Terus gurunya bilang, oke, project itu kita mundurkan aja. Sekarang saya tanya, nah dia tanya pertanyaan yang persis sama. Siapa yang bersedia mengajak anak yatim piatu ke kebun binatang pada hari Minggu? Ya. Dan sekarang yang mau 51 orang. Nah ini menarik. Ya, jadi dari 17 naik ke 51. Nah, kalau saya seminar cerita gini, orang tanya, loh Pak, lalu gunanya apa influence ini dalam kehidupan sehari-hari saya? Nah, saya bilang, prinsip yang sama persis yang Anda tadi dengar itu, saya coba aplikasikan dalam kehidupan yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Hujan deras, rumah Anda bocor, dan Anda ke kantor, dan di kantor Anda ketemu bos Anda bilang, Pak Bos, bolehkah saya utang 10 juta rupiah, dan setiap bulan saya dipotong 1 juta karena gajinya 6 jutaan ya, dipotong 1 juta sehingga 10 bulan lunas untuk memperbaiki rumah saya yang bocor. Nah, kemungkinan dapatnya duit itu 17%. Ini saya kasih perumpamaan yang sama ya. Tetapi kalau Anda datang ke tempat bos Anda dan bilang, bos, rumahku itu kebocoran bos ya. Bocor nggak karu-karuan. Tadi saya panggil arsitek teman saya, dihitung-hitung katanya biayanya 50 juta. Wah, nggak mungkin saya punya uang 50 juta. Nggak mungkin saya akan bisa pinjam sama Pak Bos ya kan, nggak enak, sungkan gitu ya.
Ya sudah bos, cuma lapor aja, terima kasih. Ya udah bosnya. Terus dia pulang. Nah, 2 hari lagi dia datang kepada bos yang sama dan bilang, Pak bos ya, saya itu dapat bantuan 20 juta dari kakak saya yang di Arab, dia lagi kerja di Arab, dikirimin, katanya disumbangkan buat saya. Waduh, rezeki itu memang nggak ditunggu-tunggu ya bos ya. Nah, ayah saya yang di Jakarta minjemin 20 juta lagi bos ya. Katanya bayarnya kapan-kapan aja nggak apa-apa, asal bantu rumahnya, karena tahu rumah saya kebocoran ya. Bos, saya punya 40 juta, biaya renovasi 50. Saya kurang 10 juta bos, boleh nggak? Saya pinjem dari kantor 10 juta, saya cicil 1 juta tiap bulan, dalam 10 bulan sudah lunas sehingga saya bisa memperbaiki rumah saya. Nah, sekarang kemungkinan Anda dapat pinjaman itu naik dari 17% menjadi 51%. Nggak selalu dapat ya. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa suatu teknik yang benar ketika kita mempengaruhi orang itu akan membuat orang itu lebih mau atau lebih menyetujui apa yang Anda sarankan. Nah, teman-teman sekalian, ini bukunya namanya Influence, ya, bagaimana kita mempengaruhi orang. Sudah lama sekali buku ini ya, tapi di sini ditulis sudah terjual 1,5 juta buku ya. Buku yang sangat powerful di dalam dunia influencing, ini buku nomor 1 ya, yang paling populer ya. Dan kita bisa menikmati, membaca ulang dan mempelajarinya supaya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai leader, sebagai sales, sebagai eksekutif, sebagai pemain musik, sebagai orang servis bisa memanfaatkan teknik-teknik mempengaruhi ini untuk membuat diri kita menjadi lebih mampu mempersuasi orang ya. Saya Tanah Santoso, salam sukses untuk kita semua. Materi ini ada di IGTV kita, jadi bisa di-sharekan kepada teman-teman karena akan masuk di IGTV saya. Terima kasih dan selamat pagi.